Engkaulah jawaban di setiap doa-doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan pujian ini, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja.
Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Benar Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Hingga ada di titik saat ini pun Tuhan, semua karena kasih karunia dan juga anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatan tangan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena sampai di titik ini, tangan Tuhan terus menyertai kami. Tangan Tuhan terus memberkati kami. Dan tangan Tuhan terus melingkupi kami. Sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pengagungan hanya bagi nama-Mu saja. Kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hendak menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Terima kasih dan terkasih sekalian. Boleh duduk kembali. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian yang berkata, berjalan bersamamu tak akan bergentar. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku
Kami buka ruang kesaksian untuk saudara terkasih sekalian. Ibu Christine boleh maju ke yang ulang tahun. Luar biasa, boleh buka saudara terkasih sekalian. Terima kasih, puji syukur pada Tuhan. Mari tambahkan 1 tahun usia saya. Sekarang 42 tahun. Puji Tuhan masih bisa bekerja, masih bisa mendampingi suami dan anak-anak. Udah itu aja. Mari sama-sama saudara terkasih sekalian, kita kembali naikkan pujian Dalammu Kutemukan Sukacita, dan sekalian kita akan memberikan korban syukur kita yang akan dibawakan oleh Bapak Rudi. Dalammu kutemukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sukacita selamanya. Sekali lagi dalammu kutemukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya, haleluya, haleluya. Bersukacita selamanya, lagi, haleluya. Bersukacita selamanya. Luar biasa cara Tuhan memberi kita sukacita dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara terkasih sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beri ruang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan sama-sama kita naikkan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan dari kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu.
akan firman Tuhan di surga. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, dinginnya luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ya, mungkin batal beli hasil kali ya. 2 hari ini atau minggu ke belakang, dinginnya luar biasa. Ini Pak Iman aja pakai jaket, AC-nya sudah diturunin, tetap aja saudara, pengennya meringkuk di bawah selimutnya. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengakhiri bulan ini dengan hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Sudah kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama. Yosua pasal 7 ayat pertama dia berkata begini. Saudara ikuti dengan bacanya dalam hati saudara, supaya dengan iman saudara bisa lakukan mengerjakan firman Tuhan. Yosua pasal 7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Dan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat ini menyebut berkata begini, orang Israel, padahal yang bersalah satu orang. Ya. Yang bersalah satu orang, tapi yang disebut bersalah adalah seluruh umat, seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel disebut bersalah. Ya. Saudara, kita lihat dulu latar belakangnya. Kenapa terjadi dari pasal 7 ini? Judulnya dosa dan hukuman Akan. Pasal yang ke-7 ini, saudara. Saya mau terjemahin per satu-satu dari nama Akan ini, saudara. Ya. Dari bapaknya, dari bukan bapaknya apa ya? Akan ini keturunan keempat. Ya, di situ dikatakan Akan bin. Ya, bin itu anak. Ibrani dan mau katakan itu bin itu anak. Jadi Akan ini 4 generasi. Yang pertama dari Serah, kemudian turun ke Zabdi, turun ke Karmi, turun kepada Akan. Nah ini saudara ada artinya. Arti Serah, Zabdi, Karmi, Akan. Tapi saya nggak mau bawa ke sana. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ya, bahwa dikatakan ayat ini orang Israel berubah setia karena satu orang yang berbuat salah. Orang Israel kena hukuman, orang Israel kena dosanya. Kita mundur saudara pasal yang ke-6. Pasal ke-6 saudara di sana bicara tentang jatuhnya Yeriko. Tuhan berfirman, beritahu kepada Yosua, kamu datang seru kepada kota ini, kota Yeriko. Ketika dilihat oleh Yosua, waduh, ini temboknya luar biasa tebalnya, tinggi luar biasa. Bagaimana mau mengalahkan? Saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Nggak tahu jalannya bagaimana, ya Tuhan akan menolong kita, Tuhan membela kita. Pasti ada jalan yang Tuhan kerjakan. Bahkan di luar kepala kita, di luar pemikiran kita, Tuhan bisa kerjakan. Contohnya,
ketika kota Yeriko ini jatuh. Kalau saudara baca nanti di rumah kisah jatuhnya kota Yeriko ini, dia bilang, beritahu kepada Yosua, kelilingi kota itu. Hari pertama cuma 1 kali, sampai 6 hari cuma 1 kali. Hari ke-7 7 kali. Pada saat putaran ke-7 baru berteriak, baru bersorak. Firman Tuhan katakan, saudara bisa bayangkan diam mereka. Begitu banyak pasukan berjalan kelilingin 1 hari, diam, jangan ngomong apa-apa. Kalau kita nggak bisa ngomong cuma 1, kalau kita sakit, udah sakit dan nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan berfirman kepada Yosua, dikatakan, kota ini akan kuberikan kepadamu dengan 1 syarat. Semua apa yang ada dalam kota itu harus dimusnahkan, harus dibasmi, harus dibakar. Dilakukanlah oleh orang Israel. Mereka melakukannya. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka mengerjakan. Kemenangan begitu luar biasa orang Israel alami. Mereka bisa terobos, bisa masuk kota Yeriko dengan kemenangan yang luar biasa. Bahkan seluruh kota itu semuanya dihancurkan, dimusnahkan, dibakar. Datanglah ayat yang pasal yang ke-7 ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yosua. Orang Israel berubah setia karena 1 orang yang berbuat salah. Kenapa saudara? Karena Akan ini mengambil sesuatu dari barang-barang yang harusnya dimusnahkan, dihancurkan. Kalau di sini dikatakan pakai kata khusus. Ejaan Alkitab yang lain berkata dimusnahkan, dihancurkan. Diambil saudara. Saudara muslimat, saya dapat begini saudara. Gara-gara 1 orang ini, orang Israel, 1 bangsa disebut berubah setia. Hati-hati dengan 1 orang. Sebab karena 1 orang bisa 1 keluarga tidak diberkati. Hati-hati gara 1 orang. Karena 1 orang perusahaan bisa bangkrut. Hati-hati karena 1 orang. Gara-gara kesalahan 1 orang, 1 kesalahan, 1 keluarga tidak diberkati. Kesalahan kecil di hadapan Tuhan sama saja. Hati-hati, gara-gara 1 kesalahan kecil saja 1 keluarga tidak diberkati. Usaha, pekerjaan tidak diberkati. Kadang-kala suami istri suka nutup-nutupin. Betul gak? Yang menganggap berarti mengiyakan. Tidak pernah mengalami. Tutupi. Kesalahan kecil, kesalahan biasa. Tadi malam saya sempat melihat di Instagram, ya, ada 1 mobil nabrak sampai berhenti, kemudian dia lari kabur 1 mobil, isinya 1 keluarga. Suami yang bawa, istrinya dikejar saudara sama motor. Sudah jauh dikejar, sampai dia suruh minggir, balik saudara. Untung mau bertanggung jawab. Baru-baru ini kena gara-gara anak, papanya langsung dipecat. Karena kesalahan anak, karena dosa anak. Usaha, pekerjaan, jabatan habis, hancur. Hati-hati, gara-gara kesalahan kecil keluarga nggak bisa diberkati. Kita akan belajar mengapa sampai tidak diberkati
supaya kita tahu dan tidak melakukannya. Amin. Ini pengalaman dari orang Israel. Mereka sadar. Kalau saudara baca terus, saudara, pasal yang ke-7, pasal ke-8, ketika mereka mau berperang, ya, mengalahkan satu kota, satu bangsa yang kecil, ya, mereka dikalahkan begitu luar biasa. Padahal baru mengalami kemenangan. Ya. Di sana dikatakan bangsa Ai itu cuma kecil, cuma sedikit. Tapi mereka bisa dikalahkan, orang Israel bisa dikalahkan. Mereka cari tahu apa penyebabnya mereka dikalahkan. Penyebabnya cuma satu, gara-gara kesalahan satu orang yang berbuat dosa. Sehingga orang Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Mari kita belajar dari apa yang dialami orang Israel ini supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita, keluarga kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita mau semua diberkati. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara satu kesalahan, gara-gara satu orang, satu keluarga masuk diberkati. Kembali kita baca ayat ini saja. Pasal 7, Yosua pasal 7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Saudara, ada kata di sini, katakan kata khusus. Teringatlah saya dengan kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Maliaki pasal 3 ayat yang 10, dia berkata begini, saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya kalau lagi ngalami sakit, saudara, ingat cuma hati yang gembira adalah saya buka, saudara, buka YouTube, nonton yang saya suka, yang bikin ketawa-ketawa. Jadi penyamat, dia senang ketawa. Sudah didahului dengan berdoa, saudara. Nonton, ketawa-ketawa. Saya suka nonton, saudara. Nama panggungnya itu Mongol Stress. Dia suka nonton. Nama itunya Romi Immanuel. Setiap kali dia panggung, saudara, dikatakan dalam setiap stand up komedi di gereja, dia bilang begini, setiap kali dia habis bekerja, habis dia dalam bisnisnya, dalam usahanya, dia terima, dia langsung transfer ke gereja. Dia langsung potong perpuluhan. Kasih langsung. Karena dia tahu jumlahnya besar, dia dapat. Kalau dia simpan, oh nantinya hari Minggu saya kasih, itu bisa-bisa hilang. Dia bilang, lebih baik ketika dia dapat, dia langsung transfer, dia langsung potong. Aman saya, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan. Makanya dia bilang, dia menjadi seorang stand up komedi yang apa? Yang kaya, yang sukses, yang luar biasa. Aku kembalikan diri Tuhan. Banyak orang Tuhan berdoa begini, Tuhan berkati, tolong saya. Makanya datanglah, saudara, ayatnya yang ke-8 dari Maliaki pasal ke-3, ayat yang ke-8 dan ke-9, dia berkata begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Gara-gara cuma kesalahan kecil.
Satu bangsa nggak diberkati gara-gara satu kesalahan kecil. Usaha kita mengalami kebangkitan yang luar biasa. Biasa-biasa aja sih. Berkati. Tidak sedikit anak-anak Tuhan mengambil yang dikhususkan ini, sehingga berdampak dalam kehidupan mereka, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan pelayanan. Ya. Mereka pun sudah berdoa, sudah minta-minta kepada Tuhan. Saudara, mohon maaf kalau saya angkat ini, mungkin ada yang nggak suka tapi saya mau beritahu kebenaran firman Tuhan. Ada teman, saya pernah dengar khotbahnya, dia bilang begini, salah sendiri jadi anak Tuhan. Kasih tahu kita mesti lakukan. Kalau nggak lakukan berarti bukan anak Tuhan. Saya mikir apa yang dia ngomong, saudara. Kok ngomongnya keras begini? Karena saya udah pernah bilang ada dua, orang Kristen sama anak Tuhan. Orang Kristen hari Minggu beribadah dia tahu, tapi nantilah tunggu. Tapi anak Tuhan dia tahu, dia sadar ini waktu yang diberikan Tuhan buat saya untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan masih pelihara, masih Tuhan tolong. Sepanjang minggu ini dia sudah diberkati dengan luar biasa. Saudara, saya percaya setiap hari ada begitu banyak kesusahan, masalah. Tapi kalau kita bisa lewati hari lepas hari, mengalami kesedihan, ada yang ketawa, ada yang mungkin mengalami yang tidak baik, mungkin ada yang mengalami yang lebih baik. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita bisa lewati hari lepas hari, itu karena anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tadi pemandu yang bersaksi tadi, Ibu Kristi, makasih Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Bukan kuat, bukan gagah, suami, anak-anak, orang tua. Jadi Ibu Kristi katakan semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nggak tahu apa yang kita boleh alami dalam perjalanan kehidupan kita, tapi kalau kita boleh ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Nah, kembali saudara, firman Tuhan memberitahu, kembalikan apa yang menjadi yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu tingkap-tingkap langit surga untuk memberkati dalam kehidupan kita. Ayat 11 bahkan dia bilang begini dari Malaki pasal 3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, seperti orang Israel, mereka lakukan apa yang Tuhan suruh. Kelilingi kota Yeriko, diam, nggak bicara apapun, diam saudara. Selama 7 hari mereka lakukan begitu, dan kemenangan yang luar biasa mereka peroleh. Kemenangan yang tidak bisa dibayangkan, tapi mereka bisa peroleh dengan luar biasa. Tapi gara-gara satu hal, karena kesalahan yang diperbuat satu orang, firman Tuhan katakan seluruh umat Israel, orang Israel berubah sendiri, kena kutuk karena satu orang. Saudara, saya ingin semua diberkati oleh Tuhan. Mari kembalikan apa yang menjadi yang dikhususkan bagi Tuhan. Mari kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka kita akan mengalami hal yang baik bersama dengan Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 dan 12 dia berkata begini. 1 Samuel pasal 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan.
Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, Samuel bilang begini, berpesan kepada Saul, tunggu saya ya 7 hari, tunggu saya. Nanti saya yang akan bawa korban persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu orang Israel lagi diserang, mau diserang. Ya, kalau saudara baca nanti satu pasal 13 ini dari kitab 1 Samuel, orang Israel belum diserang. Cuma mereka, orang Filistin lagi berkumpul di satu tempat. Lagi berkumpul di satu tempat, belum berperang. Samuel berpesan kepada Saul, jangan bawa atau mempersembahkan korban persembahan. Tunggu saya 7 hari. Gak sabar. Maka dibuatlah persembahan kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, tugas mempersembahkan korban itu tugasnya imam. Saul lancang. Dia mengambil alih tugas dari seorang imam untuk mempersembahkan korban. Saudara, yang kedua, kalau bukan tugas kita, jangan kita ambil alih. Kalau bukan bagian kita, jangan diambil alih. Ada tugas yang sudah ditunjuk, ada orang yang sudah ditunjuk, jangan kita ambil alih. Kadang-kala orang kalau sudah terdesak, sudah ambil langkah pendek. Padahal sudah berdoa, Tuhan tolong saya. Kita selalu bilang waktu Tuhan adalah waktu yang tapi seringkali kita sudah, aduh Tuhan sudah mau dekat, sudah mau, belum terjadi apa-apa. Sama seperti Saul, belum diserang. Orang Filistin baru saja cuma berkumpul, saudara, belum menyerang. Tapi ketakutan yang terjadi yang luar biasa mengingat kepada Saul. Dia berkata, orang Israel sudah mulai lari, sudah mau meninggalkan saya. Saudara, jangan sekali-sekali kita mengambil alih bagian orang lain. Akibatnya apa, saudara? Firman Tuhan dikatakan selanjutnya, jabatan Saul itu diambil dan diberikan kepada orang lain. Hati-hati ketika kita mulai. Kalau saudara baca pasal 13, Saul baru 2 tahun menjabat menjadi raja orang Israel. Baru 2 tahun. Rasa sukses, sudah rasa berhasil, melangkai tugas orang, melangkai jabatan orang lain. Hati-hati saudara, karena kesalahan kecil bisa merusak segala. Karena kesalahan kecil bisa berakibat jabatan kita, usaha kita, kehidupan kita jatuh di hadapan Tuhan. Yang pertama, kembalikan itu yang menjadi miliknya Tuhan. Yang kedua, jangan ambil alih bagian orang lain. Yang ditugaskan punya hak orang lain, jangan diambil, saudara. Ada bagian yang harus kita lakukan. Saudara, ini yang terjadi pada Saul. Dia gak sabar. Dia gak sabar nunggu pertolongan Tuhan. Dia gak sabar karena dia lihat orang Filistin sudah berkumpul, belum menyerang. Padahal saudara, walaupun akhirnya firman Tuhan katakan dia mengalami kemenangan yang luar biasa, tapi dia sudah kena kutuk. Dia mengalami hal yang tidak baik bagi kehidupannya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasal 13 ini, saudara, itu orang Filistin saling bunuh-bunuh. Mereka gak berperang. Orang Israel gak saling berperang, saudara. Tapi yang terjadi di perkemahan orang Filistin saling bunuh semua. Orang Israel tinggal masuk, tinggal ngejarah barang-barang yang ditinggalkan.
Kemenangan pasti kita alami bersama dengan Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Satu saudara, jangan buat kesalahan. Jangan buat kesalahan yang berakibat fatal dalam kehidupan kita. Sepertinya kecil saudara, tapi itu efeknya sangat luar biasa. Saudara sudah tahu yang harus dihindari. Jangan seperti Akan. Gara-gara Akan, seluruh orang Israel mengalami kutuk yang luar biasa. Gara-gara Akan, orang Israel tidak diberkati oleh Tuhan. Gara-gara Akan, gara-gara satu orang. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yosua tadi, orang Israel berubah sedikit. Padahal satu orang yang ambil, tapi satu keluarga, satu bangsa yang kena dampaknya. Saudara, kalau saudara nonton orang bulu tangkis, orang yang bertanding di internasional, di turnamen, ya, di belakangnya saudara ada namanya dan nama negara. Kalau sepak bola, ya, Pak Iman suka main sepak bola. Ada sini, ada bendera. Dia nggak bawa satu orang, satu pribadi enggak, tapi dia bawa disebut apa? Ini orang Indonesia yang tampil. Yang naik juga benderanya bukan bendera orang, gambar orang enggak, tapi yang naik bendera apa saudara? Bendera negara. Bawa bangsa, nama bangsa. Sehingga dulu saudara ada seorang warga Indonesia di sana katakan dibunuh orang, sampai akhirnya masuk penjara, menjelekkan nama bangsa Indonesia. Saudara melakukan kesalahan yang dilihat sama saudara, orang melihat, sepupu kita lihat, nih orang Kristen, benar nggak saudara? Dia nggak akan lihat apa, oh orang Kristen, mulai saja. Gara-gara itu, akhirnya dipukul rata. Orang Kristen pasti bikin begitu. Padahal nggak semua orang Kristen demikian. Betul nggak saudara? Gara-gara kesalahan satu orang, efeknya, dampaknya banyak saudara. Kejadian-kejadian yang terjadi memberitahu banyak sekali orang yang pakai tanda salib digelandang masuk penjara, diikatlah, dipertontonkan. Lalu sedih saudara, karena kesalahan yang dia perbuat merugikan banyak orang. Nah saudara, kita sudah belajar tadi. Sekali lagi saya percaya, kita katakan Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong, memberkati, memulihkan keadaan kita. Asalkan tidak ada kecelaan kita berbuat salah. Mari kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Mari jangan ambil bagian orang lain yang bukan bagian kita. Lakukan tugas kita, lakukan bagian kita. Kembalikan, lakukan. Ada nggak saudara? Saudara lagi bangun rumah, saudara lihat tukangnya, ya lagi malas-malasan. Kemudian saudara ganti baju, ganti celana, kemudian saudara mulai nyemen, mulai itu. Terus tukangnya, ya Pak, sebelah sini Pak. Gimana saudara? Pasti nggak suka saudara, betul nggak? Biarkan mereka bagian. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang tidak harus kita lakukan. Saya rindu sekali lagi, kita semua diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Jangan ada kesalahan kecil yang bisa merusak segala-galanya. Mari lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan.
Mari kita tutup mata. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, ada pelanggaran, kita minta maaf kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita rindu keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita rindu pekerjaan, usaha kita, bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Jangan ada kesalahan. Jangan ambil bagian orang lain. Jangan ambil hak orang lain. Jangan ambil yang bukan tugas kita. Lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan turun menjadi apa yang menjadi bagian Dia untuk bekerja atas kehidupan kita. Dan naikkan satu ujian. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, ini janji Tuhan. Dia ingin saudara diberkati secara luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habis. Mujizatnya selalu nyata. Tuhan bekerja dengan begitu banyak cara, bahkan sulit untuk kita bayangkan, pikirkan. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Mari lakukan firman Tuhan. Jangan ada kesalahan, jangan ada pelanggaran. Dengar akan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ambil hak orang lain. Jangan ambil milik orang lain, bagian orang lain, tugas orang lain jangan diambil. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkanku. Haleluya. Yesus kemuliaan, pulihkan hati.
Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala puji, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembah, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat firman-Mu kami dengar pagi hari ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap kami. Kalau ada kesalahan, pelanggaran, walaupun kecil, biasa di hadapan kami, ampuni kami Tuhan. Maafkan kami, ampuni Tuhan. Kami ingin diberkati oleh Tuhan. Kami ingin mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kami ingin lihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami percaya hari lepas hari ada sesuatu yang baru Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kalau kami berbuat kesalahan, ampuni, maafkan kami. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan pekerjaan, usaha, bisnis kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan kehidupan kami itu. Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau minta ampun. Kami ingin kembalikan semua kepada Tuhan. Yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi bagian orang lain, kami ingin kembalikan. Kami tidak mau mengambil tugas bagian orang lain. Kami ingin melakukan firman Tuhan. Mampukan setiap kami, tolong kami Tuhan, untuk melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirman Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Mampukan kami, Tuhan tolong melawan jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Engkau yang mengenal mereka, Engkau tahu keadaan mereka, kondisi kehidupan mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kembali supaya minggu depan kami bersama-sama melihat sesuatu yang baru lagi terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami beribadah bersekutu kepada Tuhan. Berkati, tolong kami semua untuk melihat hari lepas hari sesuatu yang baru yang Tuhan sudah perlihatkan atas kehidupan kami nyata terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami yang berikut. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan bawa naikkan pujian. Dan kita akan bawa persembahan kepada Tuhan. Nanti Bapak Sukono giliran bawa persembahan.
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sebentar lagi bulan Februari lewat. Saya lagi berdoa supaya bisa lihat Pak Yusman akhir bulan Maret itu ulang tahun sudah yang ke-86 tahun. Biasa. Kalau saya lihat orang yang ditambahkan umur, luar biasa, masih bisa ditambahkan umur, bisa lewat masa-masa sulit, masa-masa sukar, ya. Masa-masa mengerikan, pandemi yang luar biasa, bisa survive, bisa ada sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Cuaca saat ini juga saudara, walaupun saya lihat saudara nggak ada yang begitu, ada yang batu-batu, sehat itu luar biasa. Padahal dinginnya sudah luar biasa. Dinginnya luar biasa. Ya. Jadi bersyukur kalau kita masih bisa mengalami kesehatan yang luar biasa. Saja. Lagi. Mari, sudah kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Sedang Ibu Christine tampil ke depan, kita akan berdoa buat Ibu Christine yang berulang tahun tanggal 20 kan? Tanggal 20 Februari. Sama Ibu Ani cicinya yang ada, kan nggak mungkin suruh cicinya yang maju ke depan. Mari Ibu Christine tampil ke depan, kita doakan majelis ini. Anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, besar anugerah-Mu dalam hidupku. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, amat baik atas kehidupan kami semua, khususnya bagi Ibu Christine yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Semua karena anugerah kebaikan kasih Tuhan. Saya melihat Ibu Christine boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengenal, Engkau mengerti, Engkau tahu siapa Ibu Christine. Kami jemaat, gembala hamba Tuhan,
hanya bisa mengenal beliau ketika beribadah, bertemu di jalan. Tapi engkau mengenal lebih jauh keberadaan Ibu Kristi yang ada. Puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi tanggal 20 Februari kemarin. Bukan kuat, bukan gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa buat Ibu Kristi yang ada Tuhan. Kami mau memohon berkat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan memberkati Ibu Kristi yang ada. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita, berkat, pertolongan, pembelaan Allah nyata dirasakan, dialami oleh Ibu Kristi. Engkau akan menolong dalam kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, apa yang Tuhan beri, percayakan dalam kehidupannya. Tuhan tambahkan, berkati lebih lagi. Ada satu yang kami percayai, bertambahnya umur, bertambah lagi akan Tuhan Yesus tambahkan. Percayakan kepada Ibu Kristi, mulai dari berkat-berkat rohani, mengikuti berkat-berkat jasmani. Biarlah hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan Ibu Kristi yang ada. Apa yang dia inginkan, rindukan, bahkan apa yang dia idam-idamkan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, terlaksana, dialami, didapati olehnya. Memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, semakin hari semakin luar biasa di hadapan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk mengenal setiap pribadi lepas pribadi itu, berkati, semakin diberkati. Kami percaya ketika kami bangun pagi ini, ada hal yang baru kami boleh lihat, alami. Bisa sehat, baik. Terima kasih Tuhan. Walaupun cuaca, kondisi yang terjadi di Bandung sangat dingin, tidak baik bagi tubuh jasmani kami, tapi kalau kami masih sehat, baik saat ini, itu karena pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong pekerjaan usaha, apa yang akan dilakukan, apa yang dikerjakan jemaat, Tuhan berkati, Tuhan tolong mampukan mereka, biar menjadi kesaksian mereka, biar menjadi pujian pengagungan mereka, betapa Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kehidupan mereka. Studi pelajaran perkuliahan anak-anak kami, dalam nama Yesus Tuhan jamin, Tuhan tolong. Melawat perumahan Taman Rahayu dan sekitarnya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gagalkan niat-niat yang tidak baik, gagalkan niat-niat orang yang melakukan, menggagalkan NKRI ini Tuhan. Tuhan tolong Presiden kami Joko Widodo, Tuhan tolong tentara, polisi yang ada, Tuhan tolong agar boleh ada kesatuan bersama-sama membawa bangsa Indonesia ini semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dilihat oleh orang bangsa-bangsa lain bahwa ada Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati kehidupan jemaat Tuhan, semakin diberkati, semakin luar biasa di hadapan kemuliaan bagi nama Tuhan. Perjalanan jemaat Tuhan kembali ke rumah mereka masing-masing, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berjalan kaki, berkendara, maupun yang akan melakukan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Kami serahkan semua pekerjaan, usaha, kerinduan, keinginan kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan lupa kami berdoa juga buat Ibu Ani, Tuhan berkati. Dan tanggal 20 Februari Tuhan juga sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Suami, anak-anak, bisnis, usaha, pekerjaannya, Tuhan Yesus berkati dengan hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah,
bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.